warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan melakukan percobaan dengan judul Perahu Air. Banyak sumber energi yang ada di alam yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan makhluk hidup. Beberapa macam sumber energi yang ada di alam yaitu energi matahari, energi angin, dan energi air. Pada percobaan kali ini, kita akan memanfaatkan energi air untuk menggerakkan perahu, sehingga dinamakan dengan perahu air. Adapun macam-macam perahu. Yang pertama, perahu layar. Perahu layar bergerak karena adanya dorongan angin yang mengenai layar. Yang kedua adalah jet boat. Jet boat dapat bergerak karena adanya dorongan dari semburan air yang diakibatkan oleh mesin. Yang ketiga adalah kano, dan keempat adalah sampan. Kano dan sampan bergerak karena adanya bantuan dayung. Perahu air dalam percobaan ini bergerak menghasilkan aksi dan reaksi, seperti pada hukum Newton 3 yang berbunyi, setiap ada aksi akan terjadi reaksi. Beberapa contoh hukum Newton 3 dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu peluncuran roket. Pada saat peluncuran roket, gas yang ada di dalam roket keluar mendorong roket. Gas keluar disebut dengan aksi, roket yang meluncur disebut dengan reaksi. Yang kedua adalah menggerakkan perahu dayung. Dayung yang bergerak disebut dengan aksi, perahu bergerak maju disebut dengan reaksi. Yang ketiga, melepas balon yang ditiup. Ketika kita melepas balon, maka udara yang ada di dalam balon itu disebut dengan aksi, dan balon meluncur tak beraturan disebut dengan reaksi. Yang keempat adalah menendang bola. Pada saat kita menendang bola, itu disebut dengan aksi, dan bola meluncur disebut dengan reaksi. Gambar percobaan perahu air kurang lebih adalah sebagai berikut. Pada saat gelas diisi air, maka air akan mengalir melalui sedotan dan mendorong perahu sehingga perahu dapat bergerak maju. Air mengalir melalui sedotan disebut dengan aksi, dan perahu akan bergerak maju disebut dengan reaksi. Alat dan bahan pada percobaan perahu air adalah sebagai berikut. Alatnya, yang pertama ada nampan, yang kedua ada cutter, yang ketiga ada spidol, yang keempat ada tempat air, yang kelima ada korek api, dan terakhir ada paku. Bahannya, yang pertama ada styrofoam, yang kedua ada lilin, yang ketiga ada sedotan limun, yang keempat ada gelas plastik, dan terakhir ada air. Cara membuatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan styrofoam, kemudian kita potong bagian ujungnya sebagai berikut. Tempelkan gelas puding di styrofoam, kemudian
gambarlah lingkaran seukuran dengan besar dasar gelas puding. Selanjutnya, kita lubangi styrofoam sesuai garis yang telah digambar menggunakan cutter. Selanjutnya, kita siapkan lilin dan paku panas untuk melubangi gelas puding. Ingat ya, pakunya kita lapisi dengan tisu atau kertas supaya tangan kita tidak terasa panas pada saat paku dibakar. Kita panaskan paku di atas lilin yang menyala. Kemudian kita lubangi gelas puding dengan ukuran 1 cm di atas dasar gelas. Lubangnya seukuran dengan sedotan limun yang akan kita gunakan. Selanjutnya, kita masukkan sedotan ke lubang gelas yang sudah kita buat, seperti ini. Pastikan ukurannya benar-benar pas. Selanjutnya, kita gunting sedotan limunnya kurang lebih 2 cm dari lekukan sedotan limun. Selanjutnya, kita iris styrofoam di bagian belakang untuk menempatkan sedotannya. Hati-hati ya, karena kita menggunakan cutter, minta bantuan kepada orang dewasa. Siapkan air di dalam nampan, kemudian ambil styrofoam dan masukkan gelasnya ke lubang styrofoam. Seperti ini, masukkan air ke dalam gelas dengan menutup sedotan supaya air tidak mengalir keluar. Kita isi sampai penuh dan kita lepaskan di dalam nampan. Amati apa yang terjadi.